Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya kita boleh bertemu kembali dalam kebaktian hari ini. Apakah kalian rindu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Kira-kira hari ini Boksu akan bercerita tentang apa ya? Pasti anak-anak semua sudah tidak sabar menunggu cerita Boksu hari ini. Tapi tunggu dulu ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita sampaikan rasa syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan satu buah pujian, Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada menyertai kami, mengasihi kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami ya Tuhan boleh menerima firman-Mu dan juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, terpujilah Engkau kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak tahu apa itu kasih? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan juga tidak pemarah. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Seperti lagu berikut ini, yuk kita nyanyikan pujian KASIH. KASIH, 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 kasih. Kita ulang sekali.
Kita nyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Halo adik-adik, senang kembali kita bertemu, walaupun kita bertemu secara online, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Bersaksi bagi banyak orang supaya orang lain mengenal Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Bu Su mau bercerita tentang kisah seorang dokter yang bernama David Livingstone yang memberikan jantungnya untuk Afrika. Nah, begini kisahnya. David Livingstone dilahirkan pada 19 Maret tahun 1813 di Skotlandia. Ayahnya adalah seorang guru sekolah minggu. Livingstone kecil sering duduk di pangkuan ayahnya sembari ayahnya menceritakan kisah para misionaris. Apa sih misionaris itu, Boksu? Misionaris adalah orang-orang yang mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus ke berbagai negara. Nah, ketika
David Livingstone mendengar cerita tentang Carl Gustloff, seorang misionaris dan dokter, Livingstone menatap ayahnya dan dia berkata, "Ayah, suatu hari aku akan menjadi seperti dia. Aku mau menjadi misionaris dan dokter untuk melayani Tuhan." Nah, sebagai seorang Kristen yang taat, ayahnya dan ibunya telah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk David Livingstone. Sebelum David berumur 10 tahun, adik-adik, ia pernah menerima hadiah karena mampu membaca seluruh kitab Mazmur pasal 119 dengan sangat baik, hanya 5 kesalahan saja. Nah, pada usia yang sama juga, David Livingstone sudah bekerja loh adik-adik. Dia bekerja di bagian pemintalan kain. Dia mendapatkan gaji dan hasil gajinya itu dia belikan untuk buku-buku pelajaran. Nah, David Livingstone memang tidak sepandai anak laki-laki pada umumnya. Nah, karena dia menyadari itu, maka David Livingstone lebih tekun lagi, lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi belajar daripada teman-temannya yang lainnya. Nah, adik-adik, sebelum David Livingstone berangkat ke Afrika, David Livingstone mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Selama 7 tahun dia belajar. Dia bukan hanya belajar menjadi seorang pendeta, tetapi dia belajar juga menjadi seorang dokter. Adik-adik, David Livingstone termotivasi pergi ke Afrika setelah dia berjumpa dengan seorang misionaris yang bernama Robert Moffat. Nah, kata-kata Robert Moffat inilah yang selalu dia ingat dan ini yang memotivasi dirinya. Kata-kata Robert Moffat ini adalah, "Pada saat pagi hari bersinar, saya melihat asap mengepul dari beratus-ratus desa di Afrika, di mana belum pernah ada misionaris menyampaikan Injil, mengabarkan Injil kepada mereka." Jadi adik-adik, orang-orang Afrika masih banyak yang belum mengenal Yesus. Dan inilah yang membuat David Livingstone termotivasi untuk pergi ke Afrika. Adik-adik, tentunya pelayanan David Livingstone di benua Afrika penuh dengan bahaya. Bahaya dari penduduk-penduduk primitif dan bahaya dari serangan binatang buas. Karena dia melakukan perjalanan dari hutan ke hutan, dari daerah ke daerah pelosok. Sesampainya di Afrika, David ternyata tidak hanya memberitakan Injil, melainkan ia mengobati banyak orang-orang sakit. Dan dia juga memperjuangkan kebebasan para budak di Afrika. Serta dia juga melakukan penjelajahan ke berbagai pelosok-pelosok di Afrika. Dia mempelajari tentang berbagai jenis tanaman juga dan berbagai jenis hewan-hewan. Dia juga menggambar peta Afrika dari daerah atau wilayah yang pernah dia kunjungi. Dan semua hasil penelitiannya itu dia tuliskan dalam sebuah jurnal dan dia kirimkan kepada lembaga geografi di kerajaan Inggris. Nah, adik-adik, suatu kali seekor singa mengoyakkan lengannya, membuat lengannya lumpuh. Dan saat itulah David Livingstone bertemu dengan Mary. Mary ini adalah putri sulung misionaris Robert Moffat. Mary merawatnya dengan sangat baik. Dan akhirnya Mary menjadi istri David Livingstone. Dan mereka bersama-sama melayani Tuhan di Afrika. Adik-adik, saat melintasi padang pasir di Afrika, salah seorang anak David Livingstone sakit dan akhirnya meninggal. Adik-adik, David sangat sedih sekali anaknya meninggal. Dan akhirnya dia mengirim anak-anaknya dan istrinya kembali ke Inggris
karena anak-anaknya mengalami sakit. Sedangkan David Livingstone tetap tinggal di Afrika. Adik-adik, tentulah hati David sangat sedih karena harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun. David tahu penduduk Afrika lebih membutuhkan dia untuk mengabarkan Injil kepada mereka dan mengobati orang-orang sakit di Afrika. Nah, setelah anak-anak David dan Mary bertumbuh dewasa, Mary menyusul David Livingstone ke Afrika. Dan akhirnya mereka berjumpa. Adik-adik, tentu mereka pasti bahagia ya. Tetapi kebahagiaan ini tidak berjalan dengan lama. Kenapa? Karena tiba-tiba Mary sakit, demam, dan akhirnya Mary pun meninggal. Adik-adik, David menggali tanah Afrika dan dia menguburkan istri yang sangat dia cintai itu di Afrika. Dia sangat bersedih, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau hal-hal yang seperti ini menghalangi dia untuk tetap melayani Tuhan. Nah, pada suatu hari, kotak-kotak persediaan obatnya dan bahan-bahan makanan David Livingstone dicuri sama penduduk Afrika. Akhirnya, David hanya memakan jagung kering selama berbulan-bulan dan dia tidak memiliki obat demam yang sangat penting. Adik-adik, walaupun banyak rintangan dan kesusahan yang dialami David, tetapi ia tetap memiliki tekad yang kuat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Afrika. Seperti doa David yang sangat terkenal ini. Inilah doanya. Tuhan, utuslah aku kemana saja. Hanya sertailah aku. Letakkanlah beban apa saja di atasku. Hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikat kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Wow, adik-adik, ini adalah doa yang luar biasa. David Livingstone lebih mengutamakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus supaya mengenal Yesus, adik-adik. Dan akhirnya sampai suatu saat David Livingstone tubuhnya mengalami lemah. Dia sakit, dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa berjalan, adik-adik. Akhirnya dia diletakkan di atas tanduk. Tetapi dari atas tanduk itu pun semangat David Livingstone dengan tubuh yang lemah, dia tetap memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang yang dia jumpai. Supaya orang-orang yang dia jumpai, adik-adik, mendengar dan mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa, adik-adik. Semangatnya David Livingstone tak pernah padam. Walaupun sakit penyakit sedang dia derita. Suatu malam, David Livingstone kesakitan luar biasa. Ia berusaha berlutut. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan di pagi hari, David ditemukan telah meninggal dengan posisi tubuh berlutut dan berdoa. Adik-adik, David Livingstone meninggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, orang-orang Afrika tentunya yang sudah mengenal dia sangat sedih. Karena orang-orang Afrika sangat mencintai dia. Ketika dia meninggal, mereka mengambil jantung David Livingstone. Bukan untuk dimakan ya, tapi ditanam sebagai kenang-kenangan bahwa David Livingstone telah berjuang untuk orang-orang Afrika. Kemudian tubuh atau jenazah David Livingstone dibalsem oleh orang-orang Afrika. Lalu dikeringkan di atas sinar matahari selama 14 hari pengeringan, proses pengeringan. Akhirnya adik-adik, setelah proses pengeringan selesai, jenazah atau tubuh David Livingstone digotong dengan berjalan kaki selama 9 bulan lamanya, adik-adik, sampai akhirnya mereka bertemu dengan pelabuhan yang akan membawa
tubuh atau jenazah David Livingstone kembali ke London, ke Inggris. Jenazah tersebut akhirnya tiba di London. Adik-adik, hal ini ada sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, suatu keajaiban yang luar biasa terjadi. Kenapa? Semuanya terjadi oleh karena kasih dan Tuhan menolong. Adik-adik, David Livingstone sangat berjasa. Selain memberitakan Injil, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. David Livingstone juga banyak mengobati orang-orang sakit. Dia juga memperjuangkan para budak di Afrika dan menemukan berbagai jenis tanaman dan hewan-hewan. Tetapi yang paling penting adik-adik, David Livingstone telah berhasil membawa banyak orang-orang Afrika mengenal Tuhan, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Selama 39 tahun, David Livingstone berjalan 46.000 kilometer lebih dari tempat ke tempat di Afrika. Nah, adik-adik, bertahun-tahun setelah kematian David Livingstone, upaya jerih lelah David Livingstone akhirnya mulai membuahkan hasil. Afrika tidak lagi menjadi benua yang tertutup. Perdagangan budak juga sudah mulai berkurang di Afrika, dan lebih dari 500 misionaris berangkat dan ke Afrika, memberikan diri untuk melayani Tuhan di Afrika. Dan akhirnya banyak orang-orang Afrika mengenal Tuhan. Para misionaris yang datang ke Afrika ini mengaku tertarik memberi diri untuk melayani Tuhan di Afrika oleh karena terinspirasi dari tulisan dan teladan hidup David Livingstone. Luar biasa kan adik-adik? Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan kisah seorang perempuan berdosa yang dipakai Tuhan memberitakan kabar baik sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Orang berdosa dipakai Tuhan. Apa mungkin? Yuk kita simak adik-adik. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata
Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Adik-adik, Yesus memang membenci dosa, tapi Yesus tidak membenci orang berdosa. Seperti kita juga adalah orang berdosa. Yesus mengasihi kita supaya kita orang berdosa ini bertobat dan kembali kepada Dia. Nah, setelah perempuan Samaria berdosa itu bertobat dan percaya pada Yesus, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia pergi ke kota dengan berani. Ya, dengan berani tanpa malu-malu, dia semangat memberitakan, bersaksi kepada orang banyak tentang Yesus yang baru dia jumpai. Maka orang banyak yang mendengar itu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang banyak berjumpa akhirnya kepada Tuhan Yesus lewat kesaksian perempuan berdosa, perempuan Samaria itu. Nah, adik-adik, ayo mari kita seperti perempuan Samaria itu. Jangan malu, jangan takut menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Seperti firman Tuhan berkata kepada kita. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata Yesus ini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti Yesus memerintahkan kita untuk kita memberitakan Injil kemana saja. Adik-adik, nggak perlu jauh-jauh memberitakan Injil seperti David Livingstone ya. Masih ada keluarga kita, ada teman-teman kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mulai memberitakan Injil. Kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi hati yang berani, hati yang semangat, memberitakan kebaikan Tuhan tentang Yesus Sang Juru Selamat yang mengasihi orang berdosa dan mau diselamatkan supaya mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengasihi adik-adik dan Yesus pun harus membagikan kasih itu kepada orang-orang yang adik-adik kasihi. Kita mau seperti David Livingstone dan perempuan Samaria yang tidak egois. Ketika mereka mengenal Yesus, mereka tidak simpan untuk diri sendiri. Tapi mereka mau berbagi kepada orang lain. Supaya keselamatan dari Yesus Kristus tidak hanya menjadi milik mereka. Tapi menjadi milik banyak orang lain yang mereka kasihi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan dan kekuatan Roh Kudus itulah yang memberkati, menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita dan masa depanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.